Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, pada akhirnya kita kembali melihat Bitcoin mendapatkan rally yang lumayan signifikan dan kita berhasil untuk breakout di atas 60.000 lagi, bahkan sekarang stay di kurang lebih area 62.000 dolar. Nah, di video hari ini kita bakalan membahas kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi, diikuti apa yang bisa kita expect berikutnya. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap kripto berada di angka 2,33 triliun dolar atau naik sekitar 4,75%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya semuanya hijau, kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 10%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Dogecoin dengan kenaikan 10,95% menuju 0,1493 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan di video kemarin bahwa kita kembali akan melihat volatility di market diakibatkan ada data non-farm payrolls dan juga unemployment rate atau tingkat pengangguran dari Amerika Serikat. Dan saya sampaikan di video kemarin apabila kita melihat ada pelemahan di unemployment rate, harusnya itu akan menjadi boost untuk market. Dan itulah yang persis terjadi teman-teman. Kita melihat unemployment rate itu keluar 0,1% lebih tinggi daripada ekspektasi. Ekspektasinya masih stay di angka 3,8, tapi actualnya atau faktanya kita melihat angkanya di 3,9%. Yang berarti ada kenaikan 0,1% di tingkat pengangguran Amerika Serikat. Nah, tentunya ini kemudian disambut baik gitu ya oleh market, dikarenakan ini bisa jadi berarti kita juga bisa expect harusnya ya inflasi juga akan kembali melandai. Walaupun mungkin ini perlu proses ya teman-teman. Ketika unemployment rate itu terus mengalami peningkatan, sekali lagi itu akan membantu untuk menekan angka demand. Ketika demand juga tertekan, otomatis inflasi juga harusnya ikutan ketekan. Jadi ini adalah berita baik gitu. Dan bukan hanya ini saja yang kemudian menyebabkan Bitcoin rally dan break di atas 60.000 teman-teman. Tetapi di sisi lain kita juga melihat para whales, para paus besar Bitcoin itu melakukan akumulasi yang gila-gilaan. Disampaikan oleh Ki Yongju di sini, Bitcoin whales accumulated 47,000 Bitcoin in the past 24 hours. We are entering a new era. Kalian bisa melihat teman-teman, sesuatu yang extraordinary terjadi di tahun 2024, di mana ada kenaikan yang sangat signifikan dari jumlah Bitcoin yang di-hold oleh para paus. Sementara kalian panikan melihat Bitcoin drop di bawah 60.000, atau kita katakan koreksi 20%, tapi mereka-mereka, para paus di belakang layar, itu terus melakukan akumulasi. Bahkan, mereka melakukan akumulasi sampai 47.000 Bitcoin dalam kurun waktu 24 jam terakhir. 24 jam terakhir, teman-teman. 47.000 Bitcoin. Itu sudah kembali diserok oleh mereka, dan kemungkinan besar tidak akan lagi mereka jual dalam waktu dekat. Mereka belinya di angka 60 ribuan kurang lebih. Ngapain mereka cuma jual kalau misalnya Bitcoin baru naik ke 62 gitu kan. Dan juga, pada akhirnya teman-teman, sejak pertama kali aktif bertransaksi, GBTC pada akhirnya menghasilkan inflow. Ini juga yang kemungkinan membuat sentimen market berubah flip menjadi sedikit ke arah bullish teman-teman. Karena tentunya ini adalah berita yang sangat-sangat baik. Kita melihat berbagai ETF beberapa bulan terakhir, itu demand-nya selalu ada teman-teman. Tapi, angkanya itu selalu dikurangin karena ada outflow dari GBTC. Yang membuat kita melihat net flow-nya, surplusnya itu biasanya nggak banyak. Karena GBTC biasa jualan per harinya ribuan Bitcoin. Tapi pada akhirnya, teman-teman, setelah kurang lebih 80 hari, berturut-turut kita melihat Grayscale mendapatkan outflow untuk pertama kalinya. Sejak spot Bitcoin ETF dari GBTC itu aktif bertransaksi, kita mendapatkan ada net inflow.
Sehingga ini juga menambahkan inflow dari ETF-ETF lainnya, teman-teman. Membuat angkanya cukup besar, inflow untuk satu hari terakhir mungkin kurang lebih 300 sampai 400 juta dolar. And that is a huge news, teman-teman. Kalian belum hitung lagi Hong Kong Spot Bitcoin ETF yang juga terus melakukan akumulasi. Dan inflow-nya kemungkinan itu baru mulai, teman-teman. Baru pemanasan gitu, karena baru beberapa hari aktif bertransaksi. Dan kenapa kalian harus panikkan gitu? Padahal mereka-mereka yang di belakang layar di sini terus melakukan akumulasi. Dan saya sampaikan teman-teman bahwa sekalipun Bitcoin nyampe ke area 50-52 ribu, itu saya justru jadikan sebagai peluang yang besar untuk menyerok Bitcoin dengan harga yang lebih murah. Bukannya panikan dan kemudian panic selling. Dan kita, teman-teman, terutama untuk teman-teman yang mungkin udah menjadi penonton di channel ini cukup lama, kita udah melewati banyak sekali rintangan tahun 2022-2023. Menurut saya tidak worth it kalau misalnya kita melewati semua rintangan tersebut, kita hold sudah cukup lama, dan kemudian kita harus panic selling hanya karena Bitcoin baru menyentuh all-time high-nya. Oke? Dan juga di tempat yang lain lagi, jadi sumber demand bagi Bitcoin sekarang itu udah jauh lebih banyak, teman-teman. Dan ini sumbernya bukan dari para retail ya, kebanyakan pemain besar. Dari para whales kita melihat, dari institusi kita melihat, dari spot Bitcoin ETF kita juga ada. Dan juga yang di sini kita nggak tahu apakah sebuah negara, entity atau apa nih. Mr. 100 itu belum selesai akumulasi dan masih aktif secara terus-menerus melakukan akumulasi 100, 200 sampai 300 Bitcoin. Dan teman-teman, their total now stands at 4,405 Bitcoin since yesterday. Jadi dalam kurun waktu 1 hari saja, dia mampu mengakumulasi kurang lebih 4.000 Bitcoin. Kalian bisa melihat harga rata-rata pembelian dia nih. Oke, 61.000, 63.000, 64, bahkan 65.000. Mereka nggak peduli, teman-teman, mau harganya 65, kayak mau harganya 63, mau harga 59. Makin murah, makin bagus dong. Mereka melakukan akumulasi terus-menerus gitu loh. Nah, inilah contoh orang-orang yang sekali lagi kemungkinan besar bakal mendapatkan gains yang luar biasa besar ketika nanti Bitcoin sudah benar-benar masuk ke fase parabolik. So, semua data masih merujuk ke arah yang menurut saya sangat positif, teman-teman. Hanya saja memang itu mungkin tidak terlalu tercermin di harga Bitcoin beberapa hari terakhir. Tapi 1-2 hari belakangan, kita sudah kembali melihat sentimen sudah mulai shifting lagi. Dari yang awalnya fear ke arah netral. Kita belum masuk ke grid, tapi sudah masuk ke fase netral. Dan saya pengen ucapkan selamat cuan untuk teman-teman yang mungkin telah berhasil membuka posisi long. Kita sudah masuk posisinya dari kurang lebih area di sini. Saya sampaikan breakout dari trendline diikuti ada bullish continuation pattern. Ini adalah setupnya. Oke. Dan kemarin saya pesan teman-teman kalau misalnya kalian sudah sempat masuk, please sudah mungkin boleh menggeser stop loss-nya ke arah entry. Dan target terdekatnya, resistance-nya adalah area trendline di sini. Yang persis juga telah kita sentuh hari ini. Oke. Nah, kalau sudah sampai di sini, ya ini sudah keputusan kalian masing-masing ya. Apakah kalian merasa profit kalian sudah cukup, kalian melakukan take profit, itu juga tidak ada masalah. Karena ini kan untuk trading ya, teman-teman. Kita tidak berbicara untuk investasi, kita bicara untuk trading. Kalau investasi, saya sudah sampaikan berkali-kali, mau harganya drop sampai ke berapapun, tidak akan saya jual. Mau harganya naik sampai berapapun, tidak akan saya jual selama belum sampai ke target price saya. Kecuali memang saya melihat banyak sekali indikasi menunjukkan bahwa kita telah menemukan top cycle kali ini, maka mungkin dari sana saya bisa scaling out. Tapi kalau tidak, saya tetap akan stick to the plan, teman-teman. Dan saya baru akan melakukan scaling out ketika Bitcoin sudah di atas harga $100.000. Tapi kalau berbicara trading, kita kemungkinan besar, teman-teman, telah menghasilkan setup dengan risk to reward ratio yang luar biasa besar. Oke, kenapa saya bisa katakan luar biasa besar? Karena kalau katakanlah kalian masuk dari bull flag di sini, maka harusnya maksimal pun kalian taruh stop loss-nya di sini, teman-teman. Ini pun sebenarnya sedikit kejauhan. Teorinya, kalau kalian masuk berdasarkan bull flag di sini, maka kalian harusnya menaruh stop loss itu di bawah
bull flag tersebut. Dan kalau memang itu yang kalian lakukan dan kalian menargetkan ke area trendline di sini, maka itu adalah trade dengan risk to reward ratio 8:1. Kalaupun kalian taruhnya di sini, itu menjadi kurang lebih hampir 4:1. Dan itu adalah trades yang sangat-sangat baik. Kalau kalian sudah sempat cuan, mungkin boleh kasih komentarnya di kolom komentar di bawah. Saya cuma minta itu aja teman-teman, tidak lebih gitu ya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, what's next gitu kan? Apa yang harus kita lihat berikutnya? Nah, step pertama untuk kita mendapatkan semacam reversal itu telah kita dapatkan teman-teman. Yaitu adalah ada pergerakan kenaikan yang impulsif dan kita kembali reclaim di atas area $61.000. Dan kita bisa argue bahwa ini adalah V-shape recovery, which is adalah pattern yang bullish. Jadi step pertama selesai. Step kedua teman-teman yang perlu kita lakukan adalah, ini adalah senario paling idealnya teman-teman, kita breakout dari trendline, kemudian mendapatkan konsolidasi selama beberapa hari. Nah, kalau misalnya saya cuma gambarkan seperti itu, mungkin kalian bingung ya, contohnya seperti apa kok? Nah, oke. Contohnya seperti ini guys. Nah, ini adalah kalau kalian masih ingat pada saat spot Bitcoin ETF Amerika Serikat itu di-approve. Kita justru sell off, tapi kemudian membuat V-shape recovery di sini. Dan kita rally cukup impulsif di sini, tapi kemudian yang terjadi apa? Kita mendapatkan ada konsolidasi selama beberapa hari. Dari tanggal kurang lebih 28 Januari hingga 7 Februari. Kurang lebih seminggu kita konsolidasi. Nah, ini yang mau saya lihat kemudian terjadi di Bitcoin untuk saya dapat lebih confidence lagi bahwa kita akan melanjutkan kenaikan dari sini. Contoh sebelumnya juga ada, kalau misalnya kalian mau lihat seperti ini. Bentuk koreksi itu bisa banyak ya teman-teman. Bisa dalam bentuknya mengerucut seperti ini, bisa bentuknya rectangle seperti ini, bisa bentuknya juga melebar seperti ini. Oke, kalau mau dinamakan, ya terserah sih kalian mau namain apa, tapi biasanya sini saya sebut sebagai expanding triangle. Expanding artinya melebar gitu ya. Kalau misalnya yang ini adalah symmetrical triangle atau pennant. Bebas, kalian mau sebutnya yang mana. Kalau ini adalah rectangle namanya, teman-teman. Jadi, apapun bentuk konsolidasinya, bentuknya seperti ini, atau yang seperti ini, itu adalah good sign gitu untuk Bitcoin. Jadi, saya expect teman-teman, dalam beberapa hari ke depan, kita kemungkinan bisa mendapatkan konsolidasi tersebut. Nah, senarionya yang ideal sekali lagi, kita mau melihat ada breakout terlebih dahulu di atas area trend di sini. Sebelum konsolidasi tersebut, kita mulai, teman-teman. Karena kalau kita langsung konsolidasi di sini, maka berarti, teman-teman, ada satu hal yang masih tertahan, yaitu adalah kita masih belum breakout dari trendline di sini. Dan kita bisa terus tertahan dan menjadikan area trend ini sebagai resistance. Dan kalau sampai tidak mampu nge-hold, dan kita justru break kembali di bawah 60.000, itu dapat menginvalidasi tesis bullish kita. Oke, jadi yang saya mau lihat terjadi sekali lagi, idealnya adalah kita breakout dulu baru konsolidasi ya teman-teman. Tapi kalaupun tidak, kalaupun kita konsolidasi di sini, setidaknya ya kita mau menunggu dia breakout dulu sebelum kalau teman-teman memikirkan untuk setup baru mau diambil, ini mungkin bisa menjadi kesempatan berikutnya. Oke, jadi sekali lagi ekspektasi saya untuk beberapa hari ke depan adalah kita akan mendapatkan semacam konsolidasi terlebih dahulu. Bentukannya bisa banyak macam ya teman-teman, bisa dalam bentuk bullish pennant, bisa dalam bentuk rectangle, bisa dalam bentuk bull flag, bisa dalam bentuk expanding triangle, manapun itu tetap aja menjadi fase konsolidasi dan itu adalah good sign teman-teman, dan kita bisa expect bahwa Bitcoin akan setidak-tidaknya melanjutkan kenaikan ke kurang lebih area $66.000. Tapi kalau bicara untuk short term banget, teman-teman, ya kita bisa melihat bahwa Bitcoin sekarang sedang menghadapi ujian gitu. Dari trendline di sini, kita mendapatkan ada rejection yang cukup kencang di sini. Kalau kalian lihat di time frame yang kecil, di 15 menit, kita mendapatkan rejection yang cukup kencang. So, kalau misalnya ada sedikit pullback ke bawah, itu adalah sesuatu yang wajar menurut saya terjadi. Terlebih lagi, saya melihat memang banyak sekali tumpukan likuidasi ya di bawah area ini, teman-teman. Kurang lebih di 61.200-an
sampai 61.000 ini banyak angka likuidasi yang tertumpuk di sana. Saya nggak tahu apakah market maker akan mencoba untuk mendorong dulu harga ke area tersebut sebelum kita kembali naik, atau kita akan breakout langsung dari sini, gitu ya. Nah, ini sekarang kita kembali dalam fase atau mode wait and see, teman-teman. Setelah kemarin kita telah mendapatkan setup yang sangat-sangat baik, teman-teman. Harusnya risk to reward ratio-nya telah 8:1, gitu ya. Nah, sekarang bukan lagi saatnya bagi kita untuk agresif. Saat bagi kita sekarang untuk antara kalian taking profit, boleh semuanya, boleh take profit sebagian, atau kalau misalnya kalian yakin banget kita bakalan breakout, mau tahan juga terserah kalian. Tapi intinya, untuk trade kita kali ini, saya mau melihat tidak lagi ada yang loss ya teman-teman, semuanya harus profit. Jadi, kalau kalian yang masih merasa mau hold posisi ini, maka saran saya adalah, kalau kalian nggak mau take profit ya, ada yang mungkin mau take profit full, ada yang mau take profit sebagian, tapi ada yang nggak mau take profit dulu. Kalau yang opsi ketiga yang nggak mau take profit dulu, maka saya sarankan untuk terapkan trailing stop, sorry. Jadi, kalau misalnya kemarin kalian saya sarankan untuk menggeser stop loss-nya ke arah entry, maka sekarang saya sudah sarankan kalian menggeser stop loss-nya ke positif. Jadi, apapun yang terjadi sekarang, tidak lagi kalian break even, tetapi kalian sudah pasti profit. Pertanyaannya hanya profitnya seberapa. That's it. So, untuk sementara teman-teman, karena kita juga berada di weekend, otomatis kemungkinan kita tidak bisa expect akan ada pergerakan yang terlalu volatil juga. Walaupun tidak pasti ya, karena kadang-kadang weekend juga kita melihat ada pergerakan yang lumayan signifikan, tapi kebanyakannya tidak gitu. Jadi yang bisa kita expect terjadi kemungkinan hanya adalah semacam konsolidasi di sekitaran area di sini. Kemungkinan kita akan nge-retest ke area 61 ribuan, baru kita akan start untuk kembali break dan baru mendapatkan konsolidasi besar tersebut. Gitu ya. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.